Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa kembali belajar firman Tuhan sore hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita, juga mengajari kita bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seperti biasa, saya meminta kerjasama kita. Kalau Bapak Saudara diberkati lewat firman Tuhan ini, bisa like. Nanti kalau waktu kami upload di YouTube juga bisa share, bisa subscribe, sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini kami diberikan kerinduan kembali untuk belajar firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau mempertajam telinga kami setiap pagi Tuhan, setiap hari, supaya kami bisa mendengar dan kemudian kami bisa menguatkan orang lain yang sedang letih lesu semangatnya Tuhan. Karena itu biar firman Tuhan sore hari ini menguatkan kami kembali, membangkitkan iman kami kembali, dan mengajari kami hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya isi hati-Mu yang disampaikan untuk kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup di bawah sorga yang terbuka. Hidup di bawah sorga yang terbuka. Maksudnya apa? Kita bisa memposisikan diri kita untuk hidup di bawah berkat Tuhan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang janda di Sarfat. Dikatakan seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup. Dalam Alkitab bahasa Inggris itu heaven is closed. Langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi suatu ketika orang Israel pernah mengalami kelaparan 3,5 tahun akibat dosa mereka. Dikatakan langit tertutup. Artinya surga tertutup, tidak ada berkat Tuhan. Tapi yang luar biasa, Elia, seorang hamba Tuhan, dia diutus kepada seorang janda di Sidon, bukan orang Israel, bukan penyembah Tuhan. Dan selama 3,5 tahun, kurang lebih, janda itu dipelihara oleh Tuhan, anaknya, bahkan bisa memberkati orang lain. Kenapa? Bukan karena situasi lingkungannya. Ternyata karena dia diberkati oleh Tuhan. Dan kenapa saya rindu membagikan ini? Supaya iman kita dibangkitkan. Memang secara kondisi yang real, yang nyata, banyak yang sulit sekarang. Bisnis sedang slowing down, menurun. Mungkin banyak orang dirumahkan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa hidup kita ini ditentukan oleh perkenanan Tuhan, berkat Tuhan. Bukan apapun yang ada di sekeliling kita. Atas dasar pengalaman konseling, saya sering menemukan bahwa saudara, orang-orang yang mengalami berkat dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang lebih percaya kepada pemeliharaan Tuhan daripada kondisi sekitarnya. Ada anak-anak Tuhan, mereka berkata percaya kepada Tuhan, tapi iman mereka itu ditentukan oleh kondisi sekitar. Waktu kondisi baik, mereka percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Waktu kondisinya memburuk, iman mereka juga hilang. Mereka tidak yakin Tuhan memelihara mereka. Sebaliknya ada orang-orang yang mereka lebih percaya kepada pemeliharaan Tuhan daripada kondisi. Saya tidak bilang bahwa orang-orang ini tidak mengalami kondisi yang sama. Bedanya adalah mereka mengalami pertolongan Tuhan di tengah kondisi yang buruk. Dan saya percaya itu juga maksud firman Tuhan sore hari ini, supaya kita bisa menjadi orang yang mengerti bahwa hidup kita ini tidak sama sekali ditentukan oleh kondisi, tetapi oleh berkat Tuhan. Di Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian ziarah Salomo, Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini tulisan Raja Salomo, seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat berhikmat. Tapi dia berkata seperti ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ayat ini tidak berkata bahwa kita harus perbanyak tidur supaya berkat Tuhan lebih banyak, atau kita malas-malas saja dan Tuhan akan memberkati kita asal kita dicintai oleh Tuhan. Saya percaya bukan ini maksudnya, karena Alkitab juga mengajar kita tidak boleh malas, bahkan jangan menyukai tidur. Tapi maksud ayat firman Tuhan ini, dan Raja Salomo dalam hikmatnya mengerti bahwa ada faktor lain di samping kerja keras. Mungkin ada orang-orang yang sudah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hidupnya tidak terlalu mengalami berkat, tidak terlalu mengalami banyak rezeki, tidak terlalu mengalami banyak pertolongan Tuhan. Sementara ada orang-orang yang mungkin kelihatannya bekerja biasa-biasa saja, dia tetap rajin, dan ada banyak berkat Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah sorga yang terbuka. They live under the open heaven.
ada berkat Tuhan yang tercurah. Di Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, aku akan membuka tingkap di langit, aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi ada tingkap di langit, ada tingkap sorga, ada windows of heaven. Nah, Bapak Saudara, kondisi satu wilayah itu sangat ditentukan oleh atmosfer di atasnya. Contoh misalnya ya, atmosfer planet Venus itu sangat panas, sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di planet Venus. Sementara planet Mars, atmosfer itu sangat dingin, sehingga tidak juga yang bisa hidup. Bahkan di bumi ini ada daerah-daerah yang atmosfer itu sangat ekstrim, sehingga tidak banyak makhluk hidup yang bisa bertahan. Contohnya di Antartika, atmosfernya sangat dingin, sangat beku, tidak banyak makhluk hidup bertahan. Di padang gurun, atmosfernya itu sangat ekstrim, malam sangat dingin, siang sangat terik, sangat panas, tidak bisa hidup. Itu sebabnya atmosfer hidup kita, apa yang ada di sekeliling hidup kita, itu akan sangat menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita ada di dalam atmosfer surga yang terbuka. Ada tingkap-tingkap surga yang terbuka atas hidup kita dan kita mengalami berkat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab yang mengalami langit terbuka, surga terbuka atas hidup mereka. Yang pertama kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang membuat Tuhan Yesus mengalami tingkap surga terbuka atasnya? Karena dia taat kepada kehendak Bapanya. Dia taat kepada kehendak Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton doa. 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton doa. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa, doa itu penting. Akan tetapi seringkali kita beribadah, kita berdoa, kita melayani, tapi kita tidak taat. Maka semua yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Suatu kali Saul, dia pernah menyelamatkan hewan yang gemuk, yang tambun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya baik, saya mau pakai ini untuk beribadah, saya pakai ini untuk menyembah Tuhan. Tapi Samuel berkata, ketaatan lebih baik daripada korban bakaran. Ketaatan itu lebih baik daripada persembahan. Itu sebabnya kita harus cek hidup kita. Apakah kita hidup dalam ketaatan 100%? Kalau ada hal-hal yang belum kita bereskan, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Matius 3 ayat 16. Tuhan Yesus mengalami surga terbuka pertama kali dalam hidupnya waktu dia menggenapkan kehendak Bapanya. Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga melihat langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi waktu Tuhan Yesus taat dalam baptisan, dia mengalami surga terbuka dalam hidupnya. Nah, Tuhan Yesus sebetulnya tidak perlu dibaptis air seperti kita orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak perlu mati dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi Alkitab mencatat dia taat. Waktu Yohanes Pembaptis bertanya, kenapa harus aku membaptis engkau? Harusnya engkau yang membaptis aku. Tapi Tuhan Yesus berkata, biar, supaya aku menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus dibaptis karena dia mau taat kepada Bapanya, sehingga dia mengalami surga terbuka dalam hidupnya. Nah, untuk bisa taat, kita harus punya energi. Taat kepada Tuhan itu butuh energi, kekuatan. Kalau saya mau gambarkan, ketaatan kepada Tuhan itu seperti kendaraan yang kita pakai. Tapi kendaraan itu tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada bensinnya. Nah, apa bensinnya? Bensin atau bahan bakar untuk bisa taat adalah kelaparan, kehausan akan hal-hal rohani. Kelaparan atau kehausan akan hal-hal rohani. Kalau kita suka akan hal-hal rohani, kita rajin mencari hal-hal yang rohani, kita rajin menyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa, melakukan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan, maka akan ada energi untuk taat kepada Tuhan. Jadi rajin secara rohani itu energi untuk kita melihat ketaatan kepada Tuhan terjadi dalam hidup kita. Suatu kali di Israel pernah ada zaman di mana langit tertutup. Surga tidak berkomunikasi sama sekali dengan bumi kepada nabi-nabinya. Di 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi Alkitab berkata waktu Eli menjadi imam di Israel, firman Tuhan itu jarang datang, penglihatan tidak sering, tidak ada visi, tidak ada pewahyuan. Tuhan sama sekali tidak berbicara kepada umatnya. Kenapa? Karena terjadi kemalasan rohani di antara umat Tuhan. Ada dosa yang tidak ditegur, tidak dibereskan. Orang-orang tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka cuma melewati ibadah karena rutinitas. Kelihatannya melakukan kegiatan yang baik, tapi sebetulnya bukan karena kerinduan, cuma hanya karena kewajiban. Itu sebabnya kita perlu meminta ini kepada Roh Kudus tiap-tiap hari. Kita minta kelaparan untuk mau lebih rajin berdoa, kelaparan untuk rindu lagi membaca firman Tuhan, kelaparan untuk bersekutu. Sekalipun kita banyak sekarang work from home, study from home, kita tidak menjadi malas karena tidak keluar rumah.
kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala, mencari hadirat Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita memiliki energi untuk taat kepada kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, ini pengalaman Stefanus. Stefanus mengalami surga yang terbuka. Kenapa? Karena dia bukan penatua, tapi dia hidup penuh dengan Roh Kudus. Dia punya pengalaman melihat surga terbuka dan Tuhan Yesus berdiri. Nah, kenapa kita perlu hidup dipimpin Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini pribadi yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk mendampingi kita. Ada banyak orang berpikir Roh Kudus itu cuma tenaganya Tuhan, kuasanya Tuhan. Roh Kudus itu merpati, Roh Kudus itu angin. Bukan. Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Dia pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu menjadi pribadi yang menarik bagi Roh Kudus. Nah, kalau kita mau menjadi pribadi yang menarik bagi Roh Kudus, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Berapa banyak yang setuju bahwa pribadi Tuhan Yesus itu menarik bagi Roh Kudus? Amin. Di Yohanes 1 ayat 29 dan 32. Dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Alkitab mencatat, Yohanes berkata Tuhan Yesus itu seperti anak domba. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi ada dua hewan di sini. Ada anak domba dan ada merpati. Dan anak domba ini mempunyai sifat-sifat yang menarik bagi merpati. Kita sering mendengar jinak-jinak merpati. Jadi merpati ini bukan burung yang gampang menyukai sesuatu. Dia jinak, tapi kalau dia dikejutkan, dia akan pergi, terbang dan tidak mau kembali lagi. Tapi domba itu menarik bagi merpati. Kenapa? Ada 3 sifat pribadi Yesus yang menarik bagi Roh Kudus. Yang pertama, kemurnian. Sebagai anak domba Allah, Tuhan Yesus punya hati yang murni. Dan kita perlu memiliki hati yang murni untuk kita menarik pribadi Roh Kudus. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi bulu domba ini punya sifat putih, murni. Nah, murni itu bukan berarti tanpa berdosa. Karena kita manusia, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi murni ini bicara sikap hati yang tulus. Apa adanya, jujur datang kepada Tuhan. Kita tidak hidup munafik, bermuka dua. Kelihatannya kita baik, tapi aslinya tidak seperti itu. Orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Injil, setiap kali bertemu dengan pemimpin Yahudi, Tuhan Yesus selalu berargumentasi. Bukan karena Tuhan Yesus tidak setuju dengan ajaran mereka. Bahkan Yesus itu seorang rabi. Sebaliknya, Tuhan Yesus itu sering bergaul akrab dengan pemungut cukai orang berdosa. Bukan juga karena Tuhan Yesus setuju dengan sikap mereka dalam dosa. Tapi apa yang membuat Tuhan Yesus nyaman, bisa akur kalau bisa saya bilang ya, bisa get along dengan pemungut cukai orang berdosa. Karena orang-orang ini tulus, orang-orang ini murni. Mereka tahu mereka orang berdosa dan mereka mau ditolong. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, mereka sadar mereka sakit dan mereka memerlukan tabib, mereka memerlukan penolong. Itu sebabnya kita harus memiliki sifat yang sama juga. Kita harus memiliki hati yang murni, apa adanya, datang kepada Tuhan. Dengan segala kegagalan kita, kelemahan kita, mau diubahkan oleh Tuhan. Kita nggak berpura-pura baik di hadapan orang lain, tapi tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan terima kita apa adanya. Kita harus jujur. Itu yang pertama, murni. Lalu yang kedua, domba itu memiliki sifat kelembutan. Jadi sifat kedua yang disukai oleh burung merpati dari domba adalah kelembutannya. Nah, lembut ini bukan berarti gayanya yang lemah gemulai atau cara bicaranya saja yang halus. Itu perlu, cara bicara, sikap kita harus lembut. Tapi dalam bahasa Yunani, kelemah lembutan ini bicara bahasa aslinya, maksudnya bahasa Ibrani, itu bicara hati yang gampang dibentuk. Di Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi jiwa yang hancur ini kalau digambarkan itu seperti tepung, gampang dibentuk. Kita yang ibu-ibu mungkin ya yang suka buat kue. Kenapa tepung itu perlu diayak, perlu halus, gula itu perlu halus, tidak boleh ada butiran yang kasar. Supaya nanti waktu dimasak, diolah jadi kue, dia bisa jadi kue yang baik. Nah, hati kita itu harus jadi hati yang hancur sebelum Tuhan bisa bentuk. Itu sebabnya Tuhan suka sekali dengan Raja Daud. Raja Daud itu memiliki hati yang gampang dibentuk. Mazmur 51 ayat 19 itu adalah Mazmur Daud waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan waktu berbuat dosa. Dia hancur hati, dia mau bertobat.
Jadi kelemah lembutan itu bicara tentang kehancuran hati, gampang dibentuk oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, seekor domba itu memiliki sifat rela berkorban. Tuhan suka dengan orang yang punya sifat rela berkorban. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi dalam Alkitab domba ini dikenal sebagai hewan yang sering dipakai untuk korban persembahan. Dan domba tidak pernah melawan. Beda dengan misalnya ayam. Kalau saudara lihat ayam mau dipotong itu dia melawan dulu. Atau hewan sapi, lembu. Tapi domba dia keluh. Dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Jadi Nabi Yesaya melihat gambaran waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak mengutuki, Tuhan Yesus tidak mencaci maki, Tuhan Yesus tidak menggerutu, mengeluh. Dia diam. Dan itu yang membuat Roh Kudus tertarik kepada pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dipaksa untuk menyerahkan nyawanya. Dia rela. Alkitab berkata dia menyerahkan nyawa kepada Bapa. Bapa tidak bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Karena Bapa dan Tuhan Yesus setara, satu. Tapi Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya. Dan kerelaan berkorban ini Tuhan cari dalam diri kita. Ada banyak orang berkorban tapi tidak rela. Hitung-hitungan. Oh, itu kan karena saya. Coba kalau nggak ada saya, nggak mungkin bisa seperti ini, nggak mungkin bisa seperti itu. Kan saya seperti ini kan. Mereka memberi, mereka berkorban, tapi bukan karena kerelaan. Nah, saya percaya Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Mari kita berkorban dengan sukarela. Jadi 3 sifat domba yang disukai oleh burung merpati, 3 sifat Yesus yang disukai oleh Roh Kudus. Dia punya hati yang murni, dia punya kelemah lembutan dan rela berkorban. Dan yang ketiga, apa yang membuat tingkap langit terbuka, tingkap sorga terbuka dalam hidup kita adalah mau berubah. Mau berubah. Pengalaman siapa? Pengalaman Rasul Petrus. Suatu kali Rasul Petrus pernah mengalami pengalaman sorga terbuka. Dia sedang berdoa puasa dan tiba-tiba dia lihat sorga terbuka, ada kain berisi binatang-binatang yang haram bagi orang Yahudi. Dan disuruh sembelih. Sampai 3 kali dia menolak. Tapi akhirnya dia taat dan ternyata itu adalah perintah Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan dia mau berubah. Padahal untuk orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi pada waktu itu. Tapi karena Injil, Yesus berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, sejak saat itu Petrus taat dan Injil sampai ke bangsa-bangsa, terutama lewat Rasul Paulus. Tapi poinnya adalah kenapa Tuhan Yesus memilih Petrus? Karena Petrus punya hati yang mau berubah. Jadi, kalau kita mau lihat tingkap surga terbuka, kita harus siap berubah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mengubah sesuatu selama ini? Lewat pandemi ini ada banyak terjadi perubahan. Dengan kita harus kerja di rumah, ada banyak bisnis yang harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan melihat terobosan terjadi. Ada seorang hamba Tuhan berkata, mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, itu definisi kegilaan. Jadi gila kalau kita berharap ada hasil berbeda, tapi yang kita lakukan sama terus. Itu nggak mungkin terjadi. Kalau kita mengharapkan hal yang berbeda, kita harus mulai melakukan hal yang berbeda. Kalau kita mau dipromosikan dalam pekerjaan kita, cara kerja kita harus diubah. Kalau kita ingin lihat bisnis kita berkembang, cara kita jualan harus berubah. Kalau kita ingin melihat pelayanan kita berubah, kita harus mengubah cara pelayanan kita. Kalau kita ingin melihat orang lain di sekitar kita berubah, kita dulu yang harus berubah. Jadi keinginan untuk berubah ini akan membuat Tuhan membuka tingkap surga. Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan bisa. Tapi yang Tuhan nantikan adalah kita berubah dulu. Di dalam bahasa Yunaninya ini metamorfo. Salah satu artinya adalah berubah menjadi lawannya dari yang semula. Jadi bukan hanya sekedar berubah 10% atau berubah 45 derajat, 90 derajat, berubah 180 derajat. Jangan berubah 360 derajat ya, itu balik lagi ke hidup yang lama. Berubah 180 derajat, berbalik, bertolak belakang dari hidup yang lama. Itu perubahan yang Tuhan inginkan. Jadi saya sungguh berdoa supaya lewat firman Tuhan ini kita alami tingkap surga terbuka. Di tengah masa-masa sukar seperti ini, perkenanan Tuhan lah yang kita cari. Waktu Tuhan berkenan sama seperti janda di Sarfat tadi. 3,5 tahun dia dipelihara di tengah kelaparan. Seluruh dunia, seluruh negara mengalami kelaparan. Dia justru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Ada surga terbuka atas hidupnya. Dan hari ini kita sudah belajar. Kalau kita mau mengalami surga yang terbuka, taat kepada kehendak Tuhan. Mari bereskan hidup kita.
Ibadah kita tidak bisa menggantikan ketidaktaatan kita. Ibadah itu baik, tapi ketidaktaatan itu harus dibereskan. Lalu yang kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pribadi yang disukai oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita mau berubah untuk hal yang lebih baik. Berani berubah untuk hal-hal yang Tuhan minta. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita akhiri firman Tuhan sore hari ini, saya mau berdoa. Saya mau melepaskan berkat dalam hidup Bapak Saudara supaya terjadi apa yang kita dengar sore hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan buka tingkap di langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Sehingga saudara, Bapak Ibu tahu dan orang sekitar kita tahu benar Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa di sorga, sebagai hambamu berdoa saat ini Tuhan, terjadi apa yang kami baca di Alkitab Tuhan. Oh, sekalipun langit tertutup, sekalipun kelaparan terjadi, tingkap sorga bisa terbuka atas hidup anak-anakmu. Dan hamba berdoa saat ini kepada semua yang mendengar, baik di live streaming maupun nanti recordingnya. Dalam nama Tuhan Yesus, tingkap sorga terbuka atas hidup kami. Berkat Tuhan tercurah secara berkelimpahan ya Bapa. Kalau ada dalam hidup kami yang belum dibereskan, ada dosa, ada kepahitan, ada dendam, ada marah, ada benci, ada ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan, biar hari ini semuanya dibereskan. Kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Hamba juga berdoa kami menjadi pribadi yang disukai oleh Roh Kudus. Menjadi orang-orang yang punya hati yang murni Tuhan. Hati yang tulus. Orang-orang yang punya kelemah lembutan. Gampang dibentuk oleh Tuhan. Gampang dikoreksi. Orang-orang yang mempunyai kerelaan berkorban Tuhan. Dan tolong kami juga untuk siap berubah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus menyerahkan Tuhan seluruh rekan kami yang berada di garda terdepan. Para dokter, perawat, petugas medis, petugas lab, petugas administrasi rumah sakit, dimanapun berada. Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus. Ada perlindungan ekstra Tuhan. Kami juga berkati pemerintah kami Tuhan, baik pusat maupun daerah, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan melewati masa-masa pandemi ini dan masa-masa tekanan ekonomi dengan baik. Tuhan, kami percaya doa orang benar Tuhan Kau dengar. Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba juga melepaskan berkat untuk semua yang sudah mendengar Tuhan. Kalau mereka memiliki pergumulan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kau Bapa yang mengasihi kami. Turun Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam hidup semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi, kalau Bapak sudah diberkati, bisa like di Facebook, bisa share. Juga nanti waktu kami upload di YouTube, bisa subscribe, bisa like, bisa share. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati lebih banyak orang lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.